kasih buat dosa-dosa kami yang telah Engkau ampuni Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu bagi setiap kami. Sungguh benarlah Engkau penjaga Israel yang tidak pernah terlelap bagi setiap kami. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang terus mengalir seperti sungai bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, tidak dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang bertata di atas pujian kami. Kami percaya Tuhan Yesus anugerah-Mu bagi setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan yang tidak ada di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap melakukan firman-Mu. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu, perlengkapi setiap kami juga Tuhan yang mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa bangsa kami Indonesia kepada-Mu. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau Tuhan, kami percaya anugerah kemurahan, keselamatan yang daripada-Mu ada di bangsa ini Tuhan. Roh takut akan Engkau menjadi milik pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Ini waktunya Engkau menilik bangsa kami Tuhan. Ini waktunya Engkau melawat bangsa kami. Ini waktunya Engkau menyelamatkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya damai sejahtera berlimpah-limpah atas bangsa kami Indonesia. Bahkan buat kota kami Bagansi-Api-Api Tuhan. Kami percaya akan terdengar pujian pengagungan hanya kepada-Mu di kota ini Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Pakai anak-anak-Mu, pakai Tuhan Yesus gereja-gereja-Mu yang ada di kota ini Tuhan. Untuk menuai jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Mari perlengkapi teristimewa buat wadah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami membawa hamba-Mu David Jeremia di hadapan-Mu Tuhan. Apapun keadaan hamba-Mu hari-hari ini Kau tahu. Engkau menghibur, Engkau menolong, bahkan mukjizat-Mu ada dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, membawa hadirat Tuhan. Orang boleh melihat perkataan-Mu keluar dari mulut hamba-Mu. Setiap perkataan hamba-Mu membangun setiap jiwa yang Kau pertemukan dengan hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati rumah tangga hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu ini Bapa, di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau yang melengkapi hamba-Mu untuk memperlengkapi setiap kami umat-Mu yang ada di dalam pelayanan hamba-Mu, untuk mempersiapkan kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Teguhkan Tuhan pelayanan hamba-Mu di Bapa. Kami percaya pelayanan hamba-Mu akan mengembang ke kiri dan ke kanan sesuai dengan janji-Mu bagi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan persembahan kami juga nanti kami percaya Engkau Allah mencukupkan segala kebutuhan keperluan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan Tuhan. Semua berkelimpahan karena kasih-Mu cukup bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, kami teringatkan saudara kami Nelly Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau ada di setiap musim yang kami alami Tuhan. Apapun dialami pada saat ini Tuhan, kami percaya Nelly telah Kau perlengkapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang direncanakan keluarga ini juga Engkau Tuhan tolong Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan daripada menjadi milik keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, Tuhan Yesus Engkau juga tolong. Biarlah keselamatan daripada tetap menjadi milik bangsa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini. Awal pertengahan akhir biar Engkau yang beracara. Beracara Engkau Roh Kudus dengan kuat dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan salam terbaik bagi anak kita. Tuhan, amin. Sebelum duduk mari salam kaki katakan mari bersuka cita. Kita mau puji Tuhan. Kita boleh katakan
Mari kita siapkan hidup kita untuk diisi oleh dengan firman Tuhan. Kami katakan bukti kebesaran dalam hidup kami, pengorbanan-Mu yang amat mulia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
karena nama Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan melihat setiap kerinduan kami. Bapa, saat ini kami mempersembahkan hidup kami, dan kami akan mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang subur, dan kami boleh percayakan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya. Dan kami percaya Tuhan, kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi, dan kami tahu Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk Tuhan boleh menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan dan bersekutu nanti dengan tubuh dan darah Kristus, bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, anak-anak sekolah minggu boleh di sebelah. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kita masih memasuki masa-masa liburan, dan saya percaya setiap saudara dan saya yang ada pada saat ini, kita semuanya di dalam hadirat Tuhan. Tolong. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita, saudara kasih Tuhan, untuk kita boleh membuka di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang Injil Matius pasal yang ke-24, ini selalu biasa berbicara tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tetapi kita mau baca ayat yang ke-14, saudara dikasih Tuhan. Saudara baca di atasnya apa yang terjadi, tanda-tanda akhir zaman. Ya, saudara dikasih Tuhan. Tetapi ini merupakan satu konsen kita bersama-sama. Ayat yang ke-14 kita baca. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan perkataan Yesus, khotbah Yesus di akhir zaman, sebelum dia naik ke surga. Saudara dikasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus dia naik ke surga, dia ingatkan kepada murid-muridnya pada waktu itu, bahwa sebelum, saudara kasih Tuhan, kedatangannya kali yang kedua, akan banyak bencana alam, gempa bumi. Saudara dikasih Tuhan, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kalau saudara lihat hari-hari ini apa yang terjadi di Timur Tengah, bangsa bangkit melawan bangsa, saudara dikasih Tuhan. Dan itu sudah terjadi beberapa waktu yang lama, saudara kasih Tuhan. Berbicara tentang kedatangan Tuhan, bukan waktunya kapan, tapi berbicara tentang kedatangan Tuhan. Di sini dikatakan, baiklah Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki kepekaan, saudara kasih Tuhan, memiliki kepekaan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa, saudara dikasih Tuhan? Karena tanpa kita mempersiapkan diri kita, saudara kasih Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini merupakan satu hal yang sangat penting dan hari-hari ini. Pentakosta ketiga itu berbicara tentang kuasa Tuhan yang dicurahkan dengan begitu luar biasa dan dahsyat, saudara kasih Tuhan, sehingga Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Kalau dulu hanya Israel saja, saudara, Yudea, Samaria, saudara kasih Tuhan, dan hari-hari ini, saudara, Injil sedang diberitakan atas seluruh bumi. Artinya, Bapak Ibu Saudara, waktunya sudah sangat-sangat singkat. Di dalam kehidupan kita, waktunya juga sangat singkat. Bapak Ibu Saudara, kita semuanya di tempat ini, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita sebetulnya sedang antri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sebetulnya sedang antri. Tadi pagi saya ditelepon cucu daripada seorang keluarga daripada Bapak Kuta Soid almarhum. Dia bilang, boleh datang, walaupun kami dipanggil Tuhan. Saudara, ketika tadi pagi saya datang ke sana, saya bilang tenang.
kita berdoa. Saya menyerahkan opung itu ke dalam tangan Tuhan. Tenang, saudara. Dalam waktu yang bersamaan, saudara dikasih Tuhan, kurang lebih kemarin ada seorang juga anak yang usianya masih berapa ya? Umurnya masih kecil, saudara kasih Tuhan, masih SD. Tapi katanya udah dipanggil Tuhan. Hanya umur berapa tahun itu? Marga apa itu? Simanjunta atau marga apa itu? Saudara kasih Tuhan. Tadi saya dengar juga pada waktu saya ke sana, ada yang sudah berumur 70-an lebih, ada yang masih anak-anak juga dipanggil Tuhan. Saudara, kita tidak bisa berkata bahwa oh ya saya masih lama lagi, saya masih muda kok, masih kuat. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu. Hidup manusia tidak tahu. Allah yang menentukan. Ada waktu lahir, ada waktu untuk mati. Saudara kasih Tuhan, meninggalkan dunia ini. Tapi yang penting, saudara dan saya adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan kalian kedua. Saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia, dan itu akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak kita merindukan Tuhan itu datang, maka Injil harus diberitakan. Saudara dan saya, di dalam Matius pasal yang ke-28 itu jelas 19, 20, 21. Saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan apa saudara kasih Tuhan? Bahwa kita harus memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agung. Saudara, di dalam Alkitab itu ada perintah dan ada amanat. Saudara, amanat agung itu jadikan semua bangsa itu menjadi apa? Murid daripada Tuhan, mengikut Kristus. Dimulai dari keluarga saudara dan saya, dimulai dari saudara dan anak-anak kita. Saudara kasih Tuhan, dimulai dari apa? Wadah ini, ikut Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Kita bisa menjadikan semua bangsa, kita bisa memenangkan jiwa. Saudara bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu cuma satu, Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, saudara kasih Tuhan, Alkitab katakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-5, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu pada waktu itu Yesus berkata kepada muridnya. Ketika murid-murid Yesus pada waktu itu dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Maka pada waktu itu Petrus bangkit. Petrus yang tadinya hidup di dalam ketakutan, Petrus yang pernah mengalami kebimbangan, dia bangkit. Saudara dikasih Tuhan, dia memberitakan kabar keselamatan, dia memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa yang berkumpul pada hari Pentakosta. Cuma 5 menit kalau saudara baca bagaimana khotbah Petrus, saudara kasih itu hanya 5 menit, tetapi 3.000 orang itu datang dan dia berbalik, dia mengakui kesalahannya dan dia kembali kepada Tuhan, dia dilawat Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan saya percaya bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Saudara percaya bahwa Roh Allah ada di dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, kita dengar pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Ini Roh Kudus. Turunlah urapanmu atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa
bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Apa saudara? Serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, kebesaran kuasa. Saudara kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada 3 hal yang sangat penting, saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita yang percaya kepada Yesus dan yang sudah diurapi oleh Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita harus menghidupi identitas kita sebagai kita pemberita Injil. Pemberita Injil itu bukan orang berkhotbah, tapi kehidupan kita, saudara kasih Tuhan, yang menjadi berkat kehidupan saudara dan saya, yang boleh, saudara kasih Tuhan, menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Saudara kasih Tuhan, ada 3 ayat di dalam Alkitab yang begitu penting, saudara kasih Tuhan, menghidupi kita sebagai identitas daripada orang yang percaya, orang Kristen, pengikut Yesus. Mari yang pertama, kita lihat dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Roma pasal yang 12, ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. Biarlah firman Tuhan itu untuk saya, bukan untuk yang, tapi untuk saya, katakan. Sama kita baca 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara kasih Tuhan, saya percaya ketika kita mau menjadi berkat, maka Tuhan itu menuntut kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketika kita serupa dengan dunia, saudara kasih Tuhan, membalas kejahatan dengan perbuatan yang lebih jahat, saudara kasih Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara kasih Tuhan, apa yang dicari oleh dunia, apa yang diperebutkan oleh dunia, apa yang mereka dambakan, harta, tahta, wanita atau pria. Saudara kasih Tuhan, mereka mencari harta, mereka mencari tahta. Saudara kasih Tuhan, ketika harta mereka banyak, tahta mereka punya kedudukan, saudara kasih Tuhan, mereka mulai mencari. Yang wanita mencari banyak pria, yang pria mencari banyak wanita. Karena apa? Mereka pikir, saudara kasih Tuhan, aku bisa kok cukupkan kebutuhan mereka, aku bisa kok memberkati mereka. Tetapi kita tidak seperti orang dunia. Kita katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi biarlah kita boleh menjadi serupa dengan Kristus. Saudara kasih Tuhan, kalau dunia penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, itu dunia, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu, semalam tiba-tiba saya dengar di Jalan Bintang, dekat rumahnya Ibu Valdo kalau tidak salah, yang meninggal, ya orang bunuh diri katanya. Orang bisa bunuh diri, saudara kasih Tuhan. Saudara, orang bunuh diri itu sama. Kenapa Yudas bunuh diri? Rasa bersalah, rasa tertekan. Yudas itu tidak pernah puas dengan berkat, tidak pernah mengucap syukur. Saudara, karena Yudas itu dekat bukan dengan Yesus, tapi dekat dengan uangnya Yesus, dekat dengan money, dekat dengan hepeng. Tidak bisa, saudara kasih Tuhan. Bukan dia yang mengendalikan, yang mengontrol uang itu, tapi uang yang mengontrol hidup dia.
Saudara, ketika dia tidak punya uang, stres, kacau pikiran, dijuallah Yesus 30 keping perak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Saudara kasih Tuhan, kalau dunia lagi kesulitan, ada dia pergi apa? Cari orang pintar, cari paranormal. Saudara dikasih Tuhan, padahal kita yang normal. Bapak Ibu Saudara, maaf Bapak Ibu, ada banyak orang yang melakukan hal-hal demikian ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, cari dukun. Dan saya percaya, saudara kasih Tuhan, Tuhan ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, berubah. Metanoia berbicara tentang perubahan paradigma. Saudara, kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan dan membaca firman Tuhan, bagaimana kita boleh masuk dalam kerajaan surga dengan sempurna. Saudara, menambahkan iman kita, menambahkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Iman kita ditambahkan. Saudara kasih Tuhan, ditambahkan itu apa? Saudara kasih Tuhan, ditambahkan kebajikan, ditambahkan kemurahan, ditambahkan kesalehan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ditambah-tambahkan oleh pembaruan budi. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat orang salah, maunya kita langsung emosi, langsung kita marah, langsung itu pikiran kita pada waktu dulu. Tetapi Tuhan katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kita marah, Alkitab katakan jangan berbuat dosa. Jangan kemarahan itu menjadi dosa. Gara-gara kita marah, udah kita tinggalkan. Katakan kita bisa hari ini, kita tidak usah lagi bersama-sama. Saudara kasih Tuhan, berubahlah oleh pembaruan budi kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika anak kita bersalah, besoknya bersalah lagi, lusanya bersalah lagi. Saudara kasih Tuhan, kita berkata memang kau anak kurang ajar, itu orang dunia, tidak usah lagi lah, tidak usah lagi jadi anak. Tetapi saudara kasih Tuhan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kenapa saudara kasih Tuhan? Pembaruan budi harus dirubah. Ketika pembaruan budi kita dikuasai, pikiran saudara dan saya dikuasai hati kita oleh Roh Tuhan, maka kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak Allah. Mungkin dari kita ibadah minggu, tetapi tiba-tiba ada kerjaan seolah-olah menghasilkan uang. Saudara kasih Tuhan yang banyak, mengajak saudara, ayo mau pilih yang mana? Pilihan tetap kepada kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi orang yang tidak serupa dengan dunia itu berubah. Setiap hari disempurnakan. Setiap hari hidup kita mau disempurnakan. Mana kehendak Allah? Apa yang baik? Apa yang berkenan kepada Allah? Dan yang sempurna. Apa yang berkenan? Apa yang baik? Saudara kasih Tuhan, mana kehendak Allah? Kehendak Allah itu yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Saudara kasih Tuhan, ketika kita tidak menjadi serupa dengan dunia, maka saudara dan saya boleh menjadi saksinya Tuhan. Saudara dan saya, jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan di akhir zaman, boleh menjadi, saudara kasih Tuhan, garam dan terang. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang kedua, mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. 1 Petrus 2 ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita akan baca. Kalau yang pertama, jangan serupa dengan dunia. Katakan kanan kiri saudara, jangan serupa dengan dunia.
Jangan serupa ya dengan dunia. Walaupun kita hidup di dunia, walaupun kita hidup masih menginjak dunia, menginjak bumi ini, tapi jangan kita hidup, saudara kasih Tuhan, buat PT Tipsani, tipu sana sini. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 12, sama-sama 2-3 kita baca. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari apa? Perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang yang minoritas di Indonesia. Saudara dan saya adalah orang yang minoritas, tapi milikilah cara yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan percaya kepada Yesus. Ini berbicara tentang Yahudi itu orang-orang pilihan. Saudara dikasih Tuhan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu Indonesia ini sedang digemparkan. Orang percaya, gereja, semua sedang melihat, saudara kasih Tuhan, bagaimana pengurusakan yang terjadi, saudara kasih Tuhan, di tempat di mana mereka mengadakan retreat di sebuah rumah. Saudara kasih Tuhan, mereka bilang itu bukan gereja. Kenapa salibnya besar? Karena mereka mungkin seperti inilah saudara salibnya, saudara kasih Tuhan. Karena mungkin tempatnya lebih besar dari tempat ini. Saudara mungkin salibnya agak sedikit besar, saudara dikasih Tuhan. Itu artinya menandakan bahwa apa, saudara kasih Tuhan? Ketika mereka melihat salib, oh iya, kita melihat kasih Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita. Mereka mengadakan retreat anak-anak, saudara kasih Tuhan, anak-anak muda. Dan apa yang terjadi? Rusak, hancur, semuanya dibuat hancur. Saudara kasih Tuhan, apakah orang-orang tersebut, saudara kasih Tuhan, mereka marah? Saudara kasih Tuhan, justru bukan mereka yang marah. Saudara kasih Tuhan, justru orang-orang di luar sana yang hanya cuma melihat sepintas yang itu. Saudara, kadang-kadang iman kita diuji. Kadang-kadang kepercayaan saudara dan saya diuji. Apakah betul tidak orang Kristen itu memiliki kasih? Sama seperti Tuhan mengasihi. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Saudara kasih Tuhan, maksudnya apa saudara kasih Tuhan? Kita tidak bisa membalas jahat dengan jahat. Dan itu yang terjadi, saudara dikasih Tuhan. Dan apa saudara kasih Tuhan? Alkitab katakan, milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat umatnya. Saudara dikasih Tuhan, kiranya orang boleh disadarkan dan dipertobatkan. Oh iya, ketika mereka akan berbuat jahat, mereka ingat, oh iya, ternyata abang itu, saya tahu dia dijahati, dia ditipu, dia dikerjai, tapi saya melihat dia begitu sabar. Oh iya, aku harus sabar juga ya. Kan dia apa? Melihat. Kalau manusia itu melihat apa yang dia lihat. Saudara, orang selalu melihat apa yang mereka lihat. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, milikilah cara hidup yang baik. Dimulai dari keluarga kita. Saudara kasih Tuhan, apa cara hidup yang baik daripada istri? Menurut firman Tuhan, hormatilah apa? Tunduk dan taat kepada apa? Suami. Kepada suami. Orang bisa melihat apa? Istrimu, anak-anakmu lihat apa? Istri dikasihi oleh suami. Suami mengasihi istri.
Saudara kasih Tuhan. Dan anak-anak, apa yang baik? Ketika kau dimarahi sama mama, dimarahi sama bapak, hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibu. Tetap kita memberikan penghormatan, tetap kita menghargai. Saudara kasih Tuhan, walaupun kadang-kadang mungkin ditegur. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan. Orang tua, hai bapak-bapak, jangan buat sakit hati anak-anak. Hai ibu-ibu, jangan buat sakit hati anak-anak. Saudara, saya percaya kalau hal ini dilakukan dan kita mau berubah semuanya. Saya percaya kita semuanya belum sempurna, tapi biarlah firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita. Saudara kasih Tuhan, mengingatkan kita untuk apa? Saudara kasih Tuhan, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara kasih Tuhan, biarlah pertambakan siapi-api, biarlah tempat saudara bekerja, saudara, orang bisa melihat bahwa saudara boleh menjadi berkat, saudara boleh menjadi kesaksian. Bapak ibu saudara dan saya, bukan karena masalah kita punya uang banyak, enggak, tapi saudara punya hati yang berlimpah-limpah dengan syukur, dengan pengampunan, berlimpah-limpah dengan kebaikan. Saudara kasih Tuhan, Bapak ibu saudara kasih Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita akan lihat ketika kita melakukan 1 Petrus 2 ayat 12 tadi, memiliki cara hidup yang baik, maka kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi saksi. Ketika saudara bersaksi, orang akan berkata, oh yes. Dan yang ketiga, Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9. Bisa? Mari kita buka di dalam Alkitab, saudara. Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Haleluya. Ini masih 1 Petrus, Yakobus, tidak bisa ya? Haleluya. Ayo kita baca sama-sama, saudara dikasih Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Udah dapat saudara kasih Tuhan? Mari sama-sama kita baca. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. 2, 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Perkataanmu mencerminkan apa saudara? Siapa yang kamu diam di dalam Kristus. Saudara kasih Tuhan, jaga lidah kita. Bapak ibu saudara, siapa yang ada di dalam Kristus, jaga lidahnya. Karena dengan lidah yang sama kita bisa memuji. Saudara kasih Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Coba, udah dapat? Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Iya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bapak ibu saudara kasih Tuhan, perkataan kita mencerminkan siapa yang ada dalam diri kita. Kalau kita nyari kemudian, hidupku bukannya aku lagi, tapi siapa? Yesus dalamku. Saudara kasih Tuhan, artinya apa? Perkataan Yesus. Bapak ibu saudara,
itu bisa keras, tapi dia bukan mengutuk. Saudara boleh berkata keras, menegur anak saudara, menegur orang yang bersalah, harus dengan kata-kata yang keras. Saudara kasih Tuhan, Yesus juga berkata, tapi bukan mengutuk. Menegur bukan mengutuk. Amin, Bapak Ibu Saudara bisa paham? Saudara, menegur dengan keras, diam kau. Saudara, Yesus pernah menegur badai demikian, diam kau. Saudara, mungkin suara Yesus lebih menggelegar daripada badai pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, enyah kau iblis. Saudara, Tuhan Yesus menegur bukan mengutuk. Saudara kasih Tuhan, menegur orang Farisi, ahli Taurat, saudara, sehingga mereka sangat benci. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan katakan kepada kita, dengan lidah kita menguji Tuhan, tapi dengan lidah kita tidak boleh mengutuk orang, boleh menegur orang. Marah boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Saudara kasih Tuhan, biar kita boleh menghidupi identitas kita sebagai murid daripada Kristus lewat apa? Perkataan. Ya, perkataan menguatkan. Tadi kita katakan membebaskan hidup yang terbelenggu. Ketika orang datang kepada saudara, Pak saya gagal, Pak saya berdosa. Jadi kita katakan, mati kau masuk neraka. Jangan kita berkata demikian, saudara dikasih. Ketika orang datang kepada saudara, merasa udah gagal, rasa no kowe, syukur. Saudara kata, bukan syukur, tapi syukur. Saudara, syukur dengan syukur beda. Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Biar Tuhan katakan apa? Lidah kita boleh memuji Tuhan. Lidah Bapak Ibu sudah boleh saling menguatkan, amin. Ayo saling menguatkan satu dengan yang lain. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Markus 16 ayat 15 sampai 18. Ini ayat yang terakhir. Ketika kita melakukan tiga hal ini, ketika saudara memberitakan Injil, maka saudara dikasih Tuhan dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai 18. Dan kita akan baca bersama-sama dan kita akan siapkan hati kita. Saudara kasih Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17. Sama-sama. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, ini berbicara tentang kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita akan diberikan kuasa. Untuk apa saudara? Mengusir setan-setan. Jangan takut kepada setan, tapi usir setan itu. Usir di dalam nama siapa? Di dalam nama Yesus. Aku beritakan kau keluar. Kau keluar. Saudara kasih Tuhan. Dan dikatakan apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi siapa? Mereka, bagi orang banyak. Mereka itu lebih daripada satu.
Dan saya percaya saudara dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu Saudara melakukan 3 hal yang kita baca tadi, jangan serupa dengan dunia. Yang kedua tadi apa saudara? Masih ingat? Yuk, yang kedua tadi apa? Jangan serupa dengan dunia. Kita harus memiliki pembaruan apa? Akal budi kita. Yang ketiga tadi apa? Ayo, masih ingat? Saudara kasih Tuhan, biarlah lidah kita boleh memuliakan Tuhan. Jangan sampai lidah yang sama keluar kutuk dan berkat, tapi biarlah di dalam lidah kita ada berkat. Maka apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan. Demi namaku mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi sesuatu yang boleh menjadikan kita menjadi garam dan terang. Sebelum Yesus datang, saudara dan saya boleh memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Amin saudara kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri pengorbanan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian. Terima kasih kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan siapkan hati kita hari ini untuk kita boleh menikmati kasih Kristus. Kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Oh Yesus. Mari kita berdoa saudara dikasih Tuhan. Kalau hari-hari waktu-waktu yang lalu ada banyak hal, dan kita hari ini diingatkan, disadarkan untuk kita boleh menjadi saksi Tuhan. Jangan serupa dengan dunia. Jadilah saksi di dalam perkataan. Berubahlah paradigma kita.
perbuatan yang baik. Mari kita renungkan sebelum kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Kalau Tuhan menegur kita, Dia mengasihi kita. Apakah lidah kita banyak menyakiti orang, atau lidah kita banyak mengeluarkan kata-kata umpatan kutuk? Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Saya percaya kita semua di tempat ini, saya dan saudara tidaklah sempurna, tapi melalui firman Tuhan kita mau disempurnakan, kita mau diubahkan. Paradigma-paradigma yang sama diubah oleh Tuhan. Pemikiran-pemikiran yang negatif diubah oleh Tuhan. Haleluya. Pemikiran yang menghakimi diubah oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengingatkan kita pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkati kami semuanya, berkati kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Engkau baik. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan boleh maju ke depan yang akan melayani perjamuan kudus pada siang hari ini. Haleluya. Ya Allah, ya Bapa, ini kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan boleh percayakan membagikan tubuh dan darah Kristus. Tuhan mau mengurapi, Tuhan memakai tangan-tangan mereka, sehingga saat umat-umat Tuhan menerima tubuh dan darah Kristus, Tuhan yang memakai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang tertulis di dalam tubuh-Mu dan anggur adalah darah Kristus yang kami yakin dan percaya menguduskan, menyucikan kami, mengobati kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita dibagikan tubuh dan darah Kristus, mari kita akan membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Sama-sama kita baca. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah juru selamat, pengantara kita, raja segala raja. Yang keempat, manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Yang kelima, bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Yang keenam, gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita siapkan hati kita. Biarlah iman kita yang kita boleh perkatakan, Tuhan boleh mendengar. Tuhan memberkati tubuh dan darah Kristus pada pagi siang hari ini, menyatu dengan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
bukan kasih Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sampai hari ini Tuhan mengasihi kita. Di bulan yang baru, percayalah Tuhan mengasihi kita semuanya di bulan Juli. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari bersama kita angkat cawan dengan tangan kanan kita ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur buat kasih-Nya. Haleluya. Haleluya. Hidup kami ada di tangan-Mu. Engkau ada di dalam hidup kami dan kami ada di dalam-Mu ya. Sekalipun di sekeliling kami ada banyak orang yang menderita.
bersatu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan Tuhan pakai setiap kami. Ketika kami mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang sakit boleh disembuhkan, mereka yang lemah boleh dikuatkan, mereka yang susah mereka boleh mendapatkan kekuatan, semangat dan penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yang berkati, silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara semuanya boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi siang hari ini. Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Saudara, hari Rabu di Warta Saudara ada menara doa. Saudara dikasih Tuhan, menara doa di tempat ini pukul 18.30. Saudara dikasih Tuhan, hari Jumat ibadah kul di rumah keluarga Bapak Raja Guru pukul 18. Saudara kasih Tuhan, biasa kita jam 6 berangkat dari tempat ini. Saudara kasih Tuhan, supaya kita boleh bersama-sama untuk mengikuti kul. Saudara kasih Tuhan, nanti kalau ada perubahan-perubahan, saudara kasih Tuhan, nanti saya akan beritahukan. Saudara dikasih Tuhan di WA grup GBI. Saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena kita juga Gereja Bethel Indonesia mengucapkan ikut turut berduka cita atas meninggalnya opung daripada Nelly dan Hana, pelayan Tuhan di tempat ini. Saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita pada siang hari ini, sepulang dari ibadah jangan langsung pulang dulu, kita sebentar saja bersama-sama datang ke sana untuk berkunjung, untuk mendoakan, itu saja. Saudara, kelanjutannya bagaimana saya kurang tahu. Saudara kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun dan mengatur semuanya. Bapak Ibu Saudara, bagian kita karena dia adalah anak pelayan Tuhan di tempat ini, kita juga karena dia juga ikut berduka cita karena opung itu ada di rumah daripada Nelly dan Hana. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari siapkan beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Bahkan kami juga sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan semua yang termatrai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati. Terpuji dan termulia nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ketika kami mengasihi-Mu, mari Tuhan berkati setiap tangan-tangan-Mu yang memberi, berkati pekerjaan umat-Mu, berkati usaha umat-Mu, apapun yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus
berbicara di hadapan Tuhan. Jadilah berkat, jadilah saksinya Tuhan. Pemberita-pemberita kabar baik melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan menjemput gerejanya kali yang kedua. Kita diberkati